Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun selamat berjumpa kembali bersama saya Bastomi SPD MPD di mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer untuk kelas 10 IPA dan IPS. Kali ini kita ada di pertemuan yang ketiga dan kita akan membahas mengenai program Microsoft Office Word. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh siswa untuk melakukan absensi dan juga untuk menyimak materi video ini dengan seksama. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di bawah kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menuliskan nama dan kelas di bawah komentar video ini dan juga memberikan pertanyaan apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Kalau sudah jelas bisa disampaikan, sudah jelas begitu ya. Oke, baik, program Microsoft Word saya yakin waktu kelas SMP ya, entah itu kelas 7, 8 atau 9, para siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Melinting pasti sudah pernah belajar dan sudah tahu program Microsoft Word. Program Microsoft Word ini adalah program pengolah kata. Dari katanya aja Word itu berarti kata. Jadi program Microsoft Word ini adalah salah satu program pengolah kata yang populer di dunia ya. Meskipun ada beberapa program pengolah kata lainnya, tapi menurut pengalaman saya dan juga pengamatan saya, program Microsoft Word ini sudah menjadi program yang luar biasa. Kalau zaman dulu untuk membuat surat itu kita masih menggunakan mesin ketik ya, baik itu mesin ketik manual atau juga mesin ketik listrik. Tapi di zaman era komputerisasi saat ini, program Microsoft Word ini sudah menggantikan fungsi dari mesin ketik dan lebih dari sekedar mesin ketik ya. Jadi kalau para siswa ingin tahu lebih banyak, silahkan simak penjelasan saya. Dan kali ini kita akan membahas dulu tentang deskripsi atau teori-teori dan juga sejarah dari program Microsoft Word. Oke, baik, langsung kita sampai di materi ya. Kalau program Microsoft Word itu tidak hanya dipakai oleh orang yang kerja di kantor, tapi juga di sekolah, kemudian di mana saja, baik itu siswa atau pelajar atau mahasiswa pasti harus bisa menggunakan program Microsoft Office Word. Apalagi nanti ini para siswa kelas 10 kalau sudah kelas 11, 12 lulus ingin melanjutkan ke bangku kuliah pasti selalu akan dihadapkan dengan program ini karena banyak tugas dari kampus yang harus kita buat begitu. Nah, sejarah Microsoft Word dari awal sampai akhir seperti apa? Silakan para siswa kelas 10 IPA IPS untuk menyimak materi pembelajaran ini di pertemuan kita yang ketiga di mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer bersama saya Bastomi SPD MPD ya. Radio Rasa TV. Baik para siswa, siapa yang tidak kenal dengan Microsoft Word? Hampir semua orang di dunia yang mengenal komputer atau minimal duduk di bangku sekolah pernah menggunakan Microsoft Word sebagai alat bantu untuk mengerjakan tugas, menulis berita, artikel, atau berbagai macam kegunaan lainnya. Namun apakah setiap orang yang menggunakan Microsoft Word tahu kapan Microsoft Word pertama kali dibuat dan siapa yang menciptakannya? Bapak, ibu, atau saya, atau siapa? Ya, silahkan simak video ini, video pembelajaran bersama saya, Bastomi, SPD MPD. Microsoft Word adalah program lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan besar, yaitu Microsoft. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober tahun 83. Jadi di tanggal 25 Oktober 1983, program ini mulai dikenalkan di dunia. Sebelumnya sudah ada, tapi karena program itu selalu dibuat, selalu ada perbaikan, jadi belum dipasarkan atau belum diperkenalkan di dunia. Tapi pada 25 Oktober tahun 83, ini saya yakin para siswa belum ada yang lahir ini. Tahun 83 saya saja masih belum sekolah ini kayaknya. Jadi waktu itu nama yang dimiliki bukan Microsoft Word melainkan Multi-Tool Word. Namanya dulu Multi-Tool Word ya, bukan Microsoft Word tapi Multi-Tool Word.
Di awal perilisannya, Multi-Tool Word hanya bisa digunakan untuk sistem Scenic karena waktu itu belum ada Microsoft Windows. Perkembangan komputer seperti materi-materi yang sebelumnya kita sampaikan memang juga selalu berubah ya. Jadi dulu kalau ditanya program Microsoft Windows dengan Word itu duluan siapa lahirnya? Ya duluan Microsoft duluan program Multi-Tool Word. Boleh kita lanjutkan? Oke, siap. Di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, Multi-Tool Word dikembangkan agar bisa digunakan oleh sejumlah platform lainnya, seperti komputer IBM, Apple Macintosh, komputer AT dan T-Unix, Atari ST, OS/2 atau SGO Unix, dan Mac OS. Perangkat lunak ini baru bisa digunakan untuk Microsoft Windows di tahun 89. Jadi ada jeda kurun waktu sekitar 6 tahun dan akhirnya program ini atau program Multi-Tool Word bisa dipakai di komputer yang menggunakan operating system Microsoft Windows. Di tahun 1981 Microsoft mempekerjakan Carlos Simoni, pengembang Bravo, perangkat lunak pengolah kata pertama yang ada di dunia ya. Simoni mulai mengerjakan pengolah kata bernama Multi-Tool Word dibantu oleh Richard Brody, bekas pegawai Xerox. Brody menjadi pengembang utama Multi-Tool Word di tahun-tahun berikutnya. Jadi awalnya mereka berdua, tapi di tahun-tahun berikutnya itu si Brody sudah bekerja sendiri ya, mengembangkan program yang namanya Multi-Tool Word. Kemudian Microsoft merilis Multi-Tool Word untuk perangkat Scenic dan MS-DOS di tahun 83. Nama ini kemudian disederhanakan menjadi Microsoft Word. Tidak seperti kebanyakan program MS-DOS lainnya, saat itu Microsoft Word didesain untuk digunakan dengan mouse. Kemampuan Word pada saat itu terbatas hanya pada kemampuan untuk melakukan undo, display text bold, italic, underline dengan garis bawah. Jadi kemampuannya sangat terbatas sekali ya, cuman bisa menampilkan teks cetak tebal, cetak miring, garis bawah, atau underline. Word dengan cepat mengalahkan perangkat lunak pengolah kata lainnya, yaitu WordStar. Jadi dulu ada program namanya WordStar dan saya dulu juga sudah pernah belajar program WordStar. Karena memiliki tampilan yang sangat berbeda. Tahun demi tahun Microsoft terus menyempurnakan Word dengan merilis versi 2.0 hingga 5.0 hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja. Dan di tahun 1985, Microsoft merilis Word yang bisa digunakan untuk perangkat Macintosh atau Mac Operating System. Dan sejak dirilis untuk perangkat Macintosh ini, penjualan untuk Mac OS lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan di perangkat MS-DOS selama kurang lebih 4 tahun. Ya, kalau kita lihat memang agak sedikit beda ya antara MS-DOS dengan Macintosh, karena Macintosh ini bisa dikatakan lebih berkelas atau lebih ternama lah gitu loh, lebih keren orang kalau pakai Macintosh tuh serasa agak sedikit beda. Bahkan sampai sekarang juga orang-orang yang merasa dirinya kelas atas, dia tidak menggunakan Microsoft Windows tapi mereka menggunakan MS atau Macintosh ya. Apple biasanya. Dan perilisan kedua untuk Mac OS jatuh di tahun 87 dengan nama Word 3.0. Perilisan ini dilakukan untuk sinkronisasi antara pengguna Mac OS dengan DOS. Ini adalah pertama kalinya pengguna Mac OS dengan DOS bisa saling bertukar file Word. Word 3.0 hadir dengan banyak perbaikan dan fitur-fitur baru, diantaranya adalah implementasi Rich Text Format atau RTF ya, atau RTF untuk pertama kalinya. Namun sayangnya implementasi RTF ini diiringi dengan sejumlah bug error. Namun beberapa bulan berikutnya Microsoft merilis versi 3.01 yang memperbaiki bug tersebut.
Dan versi 3.01 ini dikirimkan secara gratis kepada pengguna Word 3.0 yang sudah terdaftar. Jadi sebenarnya program Microsoft Word itu berbayar ya. Kalau yang kita pakai ini kopian atau gratisan gitu ya, atau bajakan lah enaknya seperti itu. Jadi waktu itu bagi pengguna yang memang sudah terdaftar dia membeli program original dari program Microsoft Word versi 3.0, mereka akan mendapatkan versi 3.01 secara gratis. Di pertengahan tahun 90-an, Word di perangkat Mac OS tidak memiliki saingan berarti ya. Jadi MS Word 5.1 yang dirilis tahun 92 sangat populer di kalangan pengguna komputer karena tampilannya yang elegan, kemudian pengguna fitur-fitur yang sangat berguna. Banyak penggunanya bahkan mengatakan bahwa MS Word 5.1 adalah versi terbaik yang pernah dibuat oleh Microsoft. Jadi ingat ya, program Microsoft Word 5.1 ini program yang terbaik yang pernah dibuat oleh program Microsoft, yang dibuat oleh Microsoft maksud saya. Word untuk Windows. Versi pertama Word untuk Microsoft Windows ini dirilis pada tahun 89 berbarengan dengan keluarnya Windows 3.0 di tahun berikutnya. Penjualan Word meningkat drastis dan Microsoft pun menjadi penguasa pasar untuk perangkat lunak pengolah kata untuk komputer IBM atau IBM. Di tahun 1991 atau tahun 1991, Word 5.5 ini dilepas ke pasar. Tampilan Word diperbaharui dengan menggunakan tampilan yang menyerupai aplikasi Windows lainnya. Di tahun yang sama, Microsoft mengembangkan sebuah proyek bernama Pyramid yang tujuannya merombak Microsoft Word secara total. Microsoft membuat dasar coding yang sama untuk Word versi Windows dan Word versi Mac OS. Mungkin sengaja dibuat biar gak bingung ya pengguna ya. Kalau punya program ini beda dipakai dengan komputer itu beda, dipakai komputer ini beda, yang ada penggunanya jadi repot dan kebingungan. Namun proyek ini kemudian ditinggalkan karena proyek ini akan memakan waktu yang sangat lama jika Word dibuat dari nol dibandingkan dengan mengerjakan ulang Microsoft Word yang sudah ada. Di Word versi 6.0 akhirnya dibuat dari codingan yang mengambil dari codingan Windows 2.0 dan Word 6.0 mengusung fitur autocorrect yang berfungsi mengoreksi pengetikan kata yang salah secara otomatis. Ya, kalau kita bikin sesuatu dari nol, misalnya kita bikin sesuatu sudah jadi, tapi mau disempurnakan, tapi bikinnya dari nol lagi ya kerjanya berkali-kali ya. Mendingan kita mengambil codingan dari yang sudah ada, artinya kita tinggal menyempurnakan begitu. Di tahun 97 atau 1997, Microsoft membentuk Macintosh Business Unit, sebuah grup independen di dalam perusahaan Microsoft yang fokusnya adalah mengerjakan software yang ingin dirilis di perangkat Mac OS. Versi Word pertama yang berhasil dikeluarkan atau ditelurkan oleh grup ini adalah Word 98. Word 2001 yang dikeluarkan di tahun 2000 dilengkapi sejumlah fitur baru seperti Office Clipboard. Fitur ini memungkinkan pengguna Word untuk melakukan copy paste banyak hal dalam satu waktu. Word 2001 adalah yang terakhir dirilis oleh Microsoft untuk perangkat klasik Mac OS. Di perangkat yang lebih canggih yakni Mac OS 10, Microsoft merilis Word 10. Word 2004 dirilis di bulan Mei tahun 2004. Fitur yang ada di dalamnya adalah tampilan notebook layout yang memudahkan pengguna untuk menulis di Word dengan hanya menggunakan suara. Word 2008 yang dikeluarkan di bulan Januari 2008 sepertinya sudah menjadi kebiasaan Microsoft untuk menamai produk sesuai dengan tahun yang dirilisnya ya. Jadi enak kalau kita, ini Word versi berapa? Versi 2003, oh berarti ini dibuat tahun 2003 gitu. Di bulan Januari ya, Word 2008 yang dikeluarkan di bulan Januari 2008 ini dilengkapi dengan fitur Element Gallery. Fitur ini bisa digunakan untuk memilih layout halaman dan memasukkan diagram dan gambar. Kemudian di Word 2011 yang dirilis bulan Oktober tahun 2010 mengganti fitur Element Gallery dengan tampilan ribbon yang mirip dengan Office for Windows.
Word 2011 dilengkapi dengan mode full screen yang membantu pengguna untuk fokus pada pembaca atau menulis dokumen. Nah itu ibaratnya itu perkembangan dari Word untuk Mac ya. Nah, ada beberapa fitur yang disukai pengguna, disukai oleh saya, disukai oleh para siswa kalau menggunakan program Microsoft Word ini ya. Yang pertama, oke, sabar ya, agak sedikit muter. Kita atur dulu sambil santai. Untuk siswa silakan kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya dengan saya. Di sini saja, setengah badan ya. Biar lebih jelas penjelasan saya. Oke, sekarang kita mempelajari mengenai fitur-fitur yang disukai oleh pengguna ya. Ada banyak fitur yang terdapat pada Microsoft Word dan fitur-fitur tersebut diantaranya adalah yang pertama ada bullet and numbering. Fitur ini sangat memudahkan pengguna Word untuk membuat daftar dalam pengerjaan sebuah dokumen. Fitur ini juga membantu untuk penulisan nomor halaman secara otomatis. Jadi ada fitur yang namanya bullets and numbering. Kita mau bikin poin-poin secara urut, kita nggak usah takut kelewatan nomornya, tapi dengan bullet and numbering semuanya serba otomatis. Kemudian fitur yang berikutnya adalah password atau kata sandi. Ada 3 jenis password yang bisa diaplikasikan pada Microsoft Word. Yang pertama, password untuk membuka dokumen. Kedua, password untuk memodifikasi dokumen. Yang ketiga, password untuk membatasi pengeditan dokumen. Jadi nanti para siswa kalau ingin lebih jauh tahu tentang password yang bisa digunakan di Word ini luar biasa. Kita bisa melindungi dokumen kita dari tangan orang-orang yang mencoba untuk mengacak-acak ya. Jadi ibaratnya dikasih kunci biar orang tidak bisa masuk. Terutama file-file yang sifatnya penting dan sangat rahasia, disarankan dalam membuat Word itu menggunakan kata sandi atau password. Jadi saat dibuka filenya oleh orang lain, maka akan muncul dialog untuk memasukkan password ya. Kalau passwordnya salah ya nggak akan terbuka. Bahkan kita yang membuat password sendiri, kalau kita lupa dengan passwordnya, ya otomatis kita nggak bisa itu membuka dokumennya. Kemudian fitur yang berikutnya yaitu Word Art. Word Art ini membantu pengguna untuk memasukkan kata-kata dengan bentuk yang menarik dan unik. Biasanya Word Art digunakan untuk presentasi agar tidak membosankan untuk dilihat. Memang kalau kita lihat jenis teks itu kan begitu-gitu aja ya. Kalau nggak Times New Roman pasti Arial, kalau nggak ya model-model yang lain. Tapi dengan Word Art ini kita bisa membuat menjadi lebih menarik ya. Bisa dibuat warna, dikasih garis pinggir atau outline, kita buat shadow dan lain sebagainya. Lebih menarik, jadi orang tidak bosan melihatnya. Oke, selesai. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, jadi untuk rekan siswa demikian tadi ya materi kita mengenai pengenalan dulu nih tentang program Microsoft Word yang akan kita pelajari selama di pelajaran muatan lokal bimbingan komputer di semester pertama ya atau semester ganjil tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Dan tanpa terasa sudah berapa menit ini saya menjelaskan, hampir baru 18 menit, 19 menit lah hitungannya. Silahkan untuk siswa simak penjelasan saya ini dan jangan lupa untuk absensi ya, daftar hadir. Apabila ada pertanyaan silahkan diberi komentar di bawah video ini. Apabila sudah jelas juga dikasih komentar ketika nama dan juga kelasnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau nanti saya akan cek di channel ini apakah ada pertanyaannya. Jika ada langsung saya jawab atau para siswa juga bisa bertanya secara langsung di grup kita ya, di grup pembelajaran daring SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Oke, sedikit
gambaran saja. Jadi ini adalah situasi pembelajaran program Microsoft Word itu di perkotaan ya. Di perkotaan itu luar biasa. Meskipun di kota, program ini juga tetap diajarkan karena orang yang belum tahu itu akan tahu ya. Bahkan orang yang sudah tahu pun juga kepengen belajar lebih jauh dengan program Microsoft Word karena ternyata program Microsoft Word ini luar biasa kegunaannya dan fungsinya. Ini cara kita mengetik 10 jari, jadi cara mengetik sesuai. Jangan begini ngetiknya, tapi harus dengan 10 jari. Ini adalah bagian-bagian dari program Microsoft Word. Nanti akan kita pelajari untuk para siswa. Ini logo Microsoft Word versi 2016, tampilannya seperti ini ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Intinya dengan Microsoft Word kita bisa banyak melakukan kegiatan. Bahkan kalau di kota-kota besar atau di ruangan dekat kampus, program ini selalu ada ya. Bahkan kalau kita pengen buka usaha, kita buka pengetikan atau rental komputer bermodalkan program Microsoft Word ini juga sudah bisa menghasilkan uang ya. Kalau di kampung biasanya, ini kita bicara soal yang lebih lagi. Kalau di kampung kayak misalnya di rumah saya untuk pengetikan itu biasanya per 1 lembar mereka terima jadi sudah sama print out itu saya kenai biaya 10.000 ya untuk pengetikan 1 lembar. Tapi kalau untuk pencetakan nyetak saja itu kita lihat jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak per lembarnya bisa 2.000 per lembar ya. Tapi kalau jumlahnya sedikit biasanya kita lihat. Kalau cuma 2 lembar ya kadang-kadang kita minta bahkan bisa 3 lembar bisa 10.000 gitu ya. Karena kita harus menghidupkan komputer, cleaning printer dan lain sebagainya. Untuk pengetikan yang lebih banyak ya kita atur-atur sendirilah. Yang penting kita nggak rugi, pelanggan juga puas dan tidak merasa keberatan. Kalau untuk di rental-rental di Lampung di Bandar Lampung misalnya kayak di dekat sekitaran Unila atau di kampus-kampus itu lebih murah di sana. Biaya pencetakan itu bisa di bawah 1.000-an ya. Ya karena di sana mungkin banyak yang menggunakan jadi secara otomatis semakin murah biayanya. Kalau di kampung mau kita buat murah ya susah ya. Oke, ya, sekolah. Oke, siap. Dadah. Tian sekolah ya, berangkat sekolah pagi ini. Oke, demikian informasi dari saya untuk seluruh siswa di SMA Negeri 1 Melinting terutama kelas 10 IPA dan IPS. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Sampai jumpa di pertemuan yang keempat. Kita di pertemuan keempat nanti kita akan mulai belajar bagian-bagian dari Microsoft Word dan bagaimana pengetikan dasar dalam penggunaan program Microsoft Word. Bahkan bisa ya mengetik dengan mulut. Nanti saya juga kalau mengetik biasanya ada orang rental mengetik, saya tidak mengetik begini kelamaan ya. Saya biasa pakai ini komputer pakai Android, saya pakai mulut, kemudian saya copy, saya kirim ke Bluetooth. Setelah itu saya edit di Word. Karena kalau mengetik satu persatu luar biasa capek juga ya. Ini suasana pembelajaran di sebuah sekolah ya, mereka belajar Word juga, tapi saya nggak tahu di mana. Ini saya ambil dari Google. Ini juga cara kita mengetik. Tangannya dengan keyboardnya lebih besaran tangannya ini kayaknya. Ya, ini pengetikan. Kemudian ini contoh dari program Microsoft Word 2007 yang ada di mana-mana. Oke. Ya, itu saja para siswa kelas 10 IPA IPS ya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya, tentu saja di pembelajaran pertemuan yang keempat ya. Ini pertemuan yang ketiga. Akhirnya langsung dari Dusun 4 RT 17/9 Desa Sumberadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur, saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.